Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang menyaksikan. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Machine Learning kelas A izin mempresentasikan mengenai review paper terkait implementasi Decision Tree atau STM atau Ensemble Learning dengan judul paper yang kami bawakan adalah Decision Tree Extraction for Clinical Decision Support System with If-Else, Pseudocode, and Plan Select Strategy. Disusun oleh Rui Hui Hou, Xiao Jungwang, Wei Yin Zhang, Jie Xing Song, Kai Wang, Yi Fei Cheng, Jingping Liu, dan Tong Ruan dari East China University of Science and Technology. Paper ini diterbitkan oleh IEEE, Journal of Biomedical and Health Informatics, JBHI, Pol 29 nomor 5 edisi Mei 2025. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fadil Awalia Kusuma dengan NIM 11231023, Haryatun Nasifa dengan NIM 11231030, Muhammad Lutfan Tamrin dengan NIM 11231058, dan terakhir ada Riza Lutfi Rusmana dengan NIM 11231088. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang paper ini adalah adanya kebutuhan akan sistem yang bisa membantu dokter dalam mengambil keputusan medis yang dikenal sebagai CDSS atau Clinical Decision Support System. CDSS ini adalah sistem cerdas yang membantu dokter memberikan rekomendasi terapi berdasarkan data pasien dan berperan penting dalam diagnosis klinis, terapi personal, maupun pengecekan interaksi obat. Nah, salah satu sumber pengetahuan utama dalam CDSS adalah decision tree. Decision tree medis ini pada dasarnya merepresentasikan jalur keputusan dari kondisi klinis hingga tindakan pengobatan, sehingga dokter bisa menyusun rencana terapi dengan lebih efisien dan terstruktur. Masalahnya, pengetahuan ini tersebar di dalam teks medis seperti panduan klinis dan buku teks. Kalau dilakukan secara manual, tentu sangat memakan waktu. Makanya muncul kebutuhan untuk mengotomasi proses ini, yaitu mengekstrak decision tree langsung dari teks medis secara otomatis. Bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu masalah. Uh, bisa balik. Jadi metode pipeline di sini memiliki keterbatasan small language model dalam memodelkan struktur logis berlapis atau nested, akurasi prediksi posisi node rendah, dan sangat bergantung pada data anotasi yang besar. Dan masalah selanjutnya itu metode end-to-end. LLM sulit memahami dan mengekstrak struktur decision tree hanya dengan instruksi dan contoh ICL. Proses reasoning satu langkah tidak cukup untuk menangkap konten node secara lengkap. Dan masalah yang terakhir yaitu representasi struktur. Metode chain of thought tidak mampu merepresentasikan struktur logis bercabang secara jelas sehingga LLM sering menghasilkan noise pada tree yang diekstrak. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, adapun tujuan dan kontribusi paper, saya akan menjelaskan pada bagian ini bahwa apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam jurnal ini. Jadi, ide besarnya berangkat dari masalah teknis teks medis itu sangat kompleks dan sulit diubah langsung menjadi bagan alur yang akurat oleh AI biasa. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menciptakan sebuah sistem yang bisa otomatis mengambil atau bisa dibilang mengekstrak pengetahuan dari teks medis seperti buku teks atau panduan praktik dokter dan mengubahnya menjadi pohon keputusan biner atau binary decision tree yang siap dipakai untuk diagnosis dan pengobatan. Ada 3 kontribusi besar yang diberikan oleh peneliti melalui paper ini. Yang pertama ada inovasi metode. Peneliti ini mengusulkan sebuah kerangka kerja atau framework yang baru, menggabungkan 2 teknik cerdas, yaitu if-else pseudocode untuk membangun kerangka logikanya dan strategi plan select untuk mengisi isi dari setiap kotak keputusan tersebut agar datanya tepat. Yang kedua ada penyediaan data. Karena selama ini dataset tentang pohon keputusan medis itu terbatas, peneliti berinisiatif membangun dataset baru dalam bahasa Inggris yang dinamakan EMDT, English Medical Decision Tree. Dataset ini berisi 500 teks medis berkualitas tinggi yang diambil langsung dari pedoman dan buku teks medis resmi. Yang ketiga ada uji performa. Peneliti membuktikan bahwa metode mereka bukan sekedar teori. Melalui berbagai eksperimen, metode ini terbukti mengungguli teknik-teknik paling canggih saat ini, state of the art.
pada dataset teks 2DT dan dataset buatan mereka sendiri yaitu OMDT dengan peningkatan akurasi yang signifikan. Bisa dilanjut? Nah, sebelum kita masuk ke teori yang mendalam, saya ingin menunjukkan langsung apa hasil akhir dari metode yang diusulkan pada paper ini. Bisa kita perhatikan di gambar, di bagian atas kita punya teks medis asli yang masih berupa paragraf panjang. Nah, sistem ini mengubah teks tersebut menjadi bagan alur atau decision tree yang ada di tengah. Terus, perhatikan kotak oranye itu adalah condition note atau syarat gejala pasien. Sedangkan kotak biru adalah decision note atau instruksi pengobatan. Contohnya, jika pasien stroke berada di fase akut, jalurnya otomatis mengarah pada perintah istirahat 2 minggu. Di bagian bawah, kita bisa melihat simulasi bagaimana dokter menggunakan pohon ini untuk mendiagnosis pasien secara cepat. Nah, setelah kita lihat hasil ini, teman saya akan melanjutkan bagaimana sistem ini bisa berpikir secerdas itu melalui kerangka kerja teknisnya. Oke, jadi ini adalah diagram skematik decision tree. Jadi untuk diagram skematik ini terlihat jelas ya, ada dua tahap utama framework yang diusulkan dalam paper. Yang tahap pertama itu adalah if else pseudocode generation triplet extraction, di mana input berupa teks medis, misalnya kita contoh ya children with rheumatic fever, itu masuk ke dua proses paralel. Nah, proses ini pertama menggunakan LM dengan in context learning untuk menghasilkan if pseudocode. Nah, proses kedua ini menggunakan namanya Small Language Model GP Linker untuk mengekstrak tripletsnya. Nah, di tahap kedua ini adalah decision tree generation. Nah, pada subsentence dalam pseudocode dicocokkan ini dalam triplets yang sudah diekstrak menggunakan strategi pansec. Nah, dari ini ada 4 langkah, yaitu observation, plan, action, dan answer. Nah, kemudian itu dilakukan namanya prediksi logical relation, and, or, atau null, antar triplets dari setiap node melalui LM dan ICL. Hasil akhirnya adalah medical decision tree yang sebuah lengkap. Nah, dari gambar diagram ini itu menunjukkan alur yang sangat terstruktur, di mana dia dari kotak biru untuk LM ini dan kotak kuning untuk SLM, dan panahnya itu menghubungkan setiap proses serta contoh dari concrete pseudocode, triplets, proses, dan pansec, dan terakhir pohon keputusan akhirnya. Oke, lanjut ke dataset dan setup eksperimen. Nah, jadi peneliti menggunakan dua dataset. Dataset pertama adalah text-to-DT, dataset berbahasa Mandarin yang diambil dari panduan medis dan buku teks klinis. Dataset ini terdiri dari 300 data training, 100 validasi, dan 100 testing. Jadi totalnya 500 sampel. Dataset kedua yang digunakan adalah EMDT, singkatan dari English Medical Decision Tree. Ini adalah dataset baru yang dibangun sendiri oleh para peneliti, diambil dari 100 panduan medis di PubMed Central. Datanya dibagi menjadi 400 training, 50 validasi, dan 50 testing dengan total 500 sampel yang sudah diverifikasi oleh 3 pakar medis. Oke, bisa dilanjut. Lanjut untuk setup eksperimennya. Untuk metode pembanding, peneliti membagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah metode pipeline seperti S2S, S2T, dan TDBM. Kelompok kedua adalah metode end-to-end seperti COT, CATE, PPLP, dan SGICL. Dan kelompok ketiga adalah fine-tune LLM seperti GLM49B, Chinese Alpaca 213B, dan Baishuan 213B. Untuk mengukur performanya dipakai 4 metrik. Node F1 untuk mengukur akurasi ekstraksi node, DPF1 untuk mengukur jalur keputusan dari root sampai leaf, tree edit ratio atau ER untuk mengukur seberapa jauh hasil prediksi dari ground truth, di mana nilainya semakin kecil semakin bagus, dan tree akurasi atau TA untuk mengecek apakah tree yang diekstrak benar-benar cocok dengan ground truth. Untuk implementasinya, peneliti memakai GPT 3,5 Turbo untuk generasi pseudocode dan konstruksi decision tree, serta GP Linker dengan optimizer AdamW dan learning rate 1E5 untuk ekstraksi triplets. Oke, bisa dilanjut. Oke, lanjut ke hasil utama. Di mana di sini hasil utama dalam paper ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu meningkatkan performa dalam membangun decision tree secara signifikan. Peningkatan ini terlihat dari menurunnya tingkat error serta meningkatkan akurasi pada beberapa aspek penting, seperti struktur tree, jalur keputusan, dan isi node. Hal ini berarti model tidak hanya lebih baik dalam membentuk kerangka tree, tapi juga lebih tepat dalam menentukan hubungan antar kondisi dan keputusan. Peningkatan tersebut terjadi karena penggunaan if-else pseudocode yang memberikan bentuk representasi yang lebih jelas dan sesuai dengan struktur decision tree.
Dengan format ini, model lebih mudah memahami pola percabangan. Selain itu, metode Plan Select membantu proses reasoning menjadi lebih terarah dan bertahap, sehingga mengurangi kesalahan akibat berproses berpikir yang terlalu panjang dan tidak terstruktur. Hasil ini juga diperkuat oleh pengujian pada tugas lanjutan pada downstream task, yang mana menunjukkan adanya peningkatan performa. Hal ini menandakan bahwa metode yang diusulkan tidak hanya unggul secara evaluasi teknis, tetapi juga memiliki kemampuan yang baik dalam penyataan nyata. Next. Oke, lanjut ke perbandingan dan analisis hasil. Di sini hasil utama dalam paper ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang disajikan, metode yang diusulkan itu menunjukkan performa yang baik dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini terlihat dari pada tabel yang di samping ini, yang mana tabel 2 dan tabel 3, mana nilai error yang dipakai pada metode yang diusulkan itu paling rendah, di mana itu pada poin 15,79, serta nilai akurasi yang tinggi pada DF di nilai 45,25, NF 71,48, dan TE 40. Dibandingkan dengan metode pipeline, metode ini memiliki error yang jauh lebih rendah dan akurasi yang lebih tinggi, sehingga lebih stabil. Jika dibandingkan dengan metode end-to-end seperti COT, CATE, PPLP, dan SDICL, metode ini diusulkan tetap unggul karena mampu menghasilkan terstruktur yang lebih terarah dan akurat. Sementara itu, metode struktur yang lebih terarah dan akurat, di sini metode Pentune LLM juga menunjukkan bahwa performa yang lebih rendah dan nilai error yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan lebih efektif dalam mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas decision tree dibandingkan seluruh metode pembanding. Bisa lanjut. Oke, jadi kritik paper. Nah, kelebihannya itu apa sih dari paper ini? Jadi, yang punya namanya performa terbaik, state of art. Baru ada namanya inovasi representasi, psicode if else. Baru strategi penalaran presek yang akurat. Dan dia sangat juga aplikatif untuk pengambilan keputusan klinis nyata. Dan terakhir adalah pembuatan dataset baru EMDT. Nah, kekurangan dari paper ini adalah itu penurunan performa signifikan pada pohon yang dalam dan kompleks. Baru keterbatasan pengetahuan domain medis dalam prediksi logika. Lalu juga ada namanya kelemahan pemilihan sampel dalam in-context learning pada struktur pohon. Baru ada kesulitan mengekstrak entitas medis yang panjang. Dan terakhir adalah subjektivitas manusia dan cakupan dataset yang terbatas. Nah, kesimpulan dari paper ini yang kita dapatkan adalah itu menunjukkan bahwa representasi if-else, pseudocode, dan strategi Plan Select plus LM mampu mengekstraksi pohon keputusan atau kita sebut decision tree medis dari teks pedoman klinis dengan akurasi state of art atau SOTA. Dan itu terbukti lebih baik daripada metode pipeline maupun penalaran standar chain of thought atau in context learning sebelumnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, terima kasih.